Seperti kabel-kabel yang sementara dilancar ini dan kursi. Pemuda pelajar dan mahasiswa di pinggir-pinggir jalan tolong mengisi tempat duduk yang ada di dalam. Jadi nanti sudah diarahkan panitia yang akan atur tamu kita dari provinsi atau kota Sorong yang datang nanti akan dan tidak bagus. Jadi tolong dari pihak keamanan membantu kami panitia. Bapak Ibu yang tujuannya datang untuk ikut acara ini bisa diarahkan langsung masuk ke dalam. Selamat pagi, selamat bergabung bersama-sama dengan bapak-bapak dorang. Ya, kami di sini antusias, masyarakat pada antusias. Kita mendukung pelantikan Bapak John Asmuruf yang terpilih sebagai Bapak Kepala Suku kami. Kami sangat bersyukur dan kami membanggakan anak putra daerah kami ini. Semoga ke depan dia terus sukses dan selalu membimbing, menaungi kami masyarakat yang ada di Pategomi ini. Bahkan yang ada di kota-kota lain pun, yang anak-anak asli putra daerah, anak Pategomi yang berada di kota-kota lain, kami terus memberikan antusias kepada Bapak John Asmuruf. 100% kami memberikan dukungan sepenuhnya. Terima kasih. Dan di sini juga mama-mama ada menjual, ada air minum, ada kacang rebus, kacang mentah, ada karya-karya mama-mama yang selama ini mereka punya karya, mereka akan tampilkan dengan hasil-hasil karya mereka, yaitu kantong-kantong, roket yang ada, koba-koba, ada juga kain tidur. Itulah hasil karya daripada mama-mama kami di sini. Maju!
situasi dan keamanan di Kabupaten Maibrat dan lebih khusus distrik Kaitasi. Selendang ibu. Sudah selesai. Sudah. Bunga-bunga ya. Kamu jam-jam terus lagi tuh. Pegang saja. Gilutnya parah. Pegang saja. Pegang sini. Kenapa nggak pernah bisa gini? Kenapa nanti bisa demam? Dr. Ibu Haja Bayi Sarawal SSMH dan juga didampingi oleh Bapak Sekda Serang Selatan Bapak Insinyur dan Channel SPMC MIP. Iya, mari. Sekali lagi shalom. Damai di hati. Damai di hati. Bapak Ibu, para tamu undangan hadirin yang berbahagia di hari ini. Sebelumnya kita akan memulai dalam acara ini. Kita patut bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Hingga Bapak Ibu berjauh dari berbagai tempat, terutama Ibu Kesbanpol dan Bapak Dance Nau, Sekda Sorong Selatan, bila Bapak Kapolres boleh berkenan bersama kita di hari ini. Bapak Ibu tamu undangan, kita akan sebelum beranjak pada acara kita, yang kami hormati Gubernur Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kesbanpol Ibu Haja Bayi Sarawal SOS MH, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Insinyur dan Channel SP MSI MIP. Mari kita berikan aplaus untuk, ya, ini salah satu keponakan ya, Fatogomi, dan tempat yang dilaksanakan acara ini adalah mamanya dari sini. Yang kami hormati Bapak Kapolres Sorong Selatan, iya, mohon maaf ya, Maibrat, Dandim atau yang mewakili. Iya, tak lupa juga kami menyapa hormat Bapak Samuel Kambuaya, anggota MRP Papua Barat, iya, dalam Pokja Adat.
Yang kami hormati pemerintah Kabupaten Maibrat, eselon 1, 2, 3, dan 4. Kabupaten Maibrat yang berkenan hadir pada saat acara ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu, tamu undangan, hadirin sekalian yang boleh berkenan hadir di saat siang hari ini. Marilah kita akan mengikuti susunan acara yang kita akan lalui bersama. Baik, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan telah kita lalui bersama. Yang berikut adalah ibadah, nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hinema Maibrat. Ketiga, laporan panitia. 4, pelantikan. Yang kelima, sambutan tokoh intelektual Etinyo. Yang ketujuh, sambutan Gubernur Papua Barat. Ke-8, Rahmat Tama. Dan yang ke-9 adalah penutup. Bapak Ibu tamu undangan hadirin, kita akan beranjak kepada cara yang kedua, yaitu ibadah. Ada Bapak Pendeta Bun Anusisir. Waktu. Ya, tamu undangan yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Partai Gomi, Shalom, Shalom, damai di hati. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini kita melangsungkan acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Partai Gomi. Hujan mengguyuri awal penjemputan, tanda bahwa apa yang baru ditabur akan diberikan kesuburan dari Tuhan. Haleluya. Apa yang kita tabur kita harus sirami supaya dia akan bertumbuh dan akan memberikan buah bagi kita. Untuk itu kita akan segera masuk dalam ibadah singkat untuk mengawali acara pelantikan ini. Maka saya jemput kita semua, tamu undangan dan orang Partai Gomi Raya, kita bangkit berdiri untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan hari ini supaya kita akan berkemuliaan kepada Tuhan di hari yang akan datang. Haleluya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan di hari ini, kita akan berkemuliaan di hari esok. Mari kita akan berikan pujian kepada Tuhan dalam nyanyian rohani 3 ayat yang pertama. Silakan duduk kembali. Dan indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebuah perkumpulan, sebuah kehidupan dalam kerukunan dan kebersamaan adalah sesuatu yang baik dan indah di hadapan Tuhan. 33.
ayat 1, 2, dan 3. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kata kami bersatu agar diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kata kami bersatu agar diberkati oleh Tuhan. Hidup yang dalam kerukunan bersama. Maka di hari ini keluarga besar Fatah Gomi masuk di tahun ini, tahun yang diawali dengan sebuah tema yang luar biasa. Pada tema Natal tahun 2021, cinta kasih Kristus yang mempererat persaudaraan. Di dalam 1 Petrus ayat yang ke-22, ini buah daripada tema Natal di tahun kemarin. Amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Perkumpulan ini bukan sekedar dari pikiran manusia mereka, tetapi ada kegerakan roh di dalam batin mereka melalui firman Tuhan yang telah dilandasi kehidupan pada tahun ini. Maka para dewan pendiri perkumpulan ini melaksanakan sebuah perkumpulan untuk membincang bagaimana orang Fatah Gomi harus bersatu dalam waktu yang singkat, sehingga pada tanggal 29 sampai 30 April 2022 dilakukan musyawarah besar di Fatah Gomi di di kota Sorong. Amin. Sehingga Bapak Ibu dan saya yang diberkati oleh Tuhan pada saat ini, Tuhan berkata demikian, betapa baik dan indahnya apabila kita hidup bersama. Dalam kehidupan bersama ini harus ada pemimpin. Di dalam ayat yang kedua memberitahu bahwa seperti minyak yang meleleh dari kepala turun sampai pada janggut Harun. Harun ini bicara soal pemimpin. Haleluya. Kalau tidak ada perkumpulan, tidak ada pemimpin, tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa maju. Harus ada yang memimpin, harus ada yang menggerakkan. Maka hari ini orang Fatah Gomi bersyukur kepada Tuhan melalui momen yang luar biasa ini. Sebentar lagi akan dilantik pemimpin-pemimpin kita yang kita percayakan untuk memimpin orang Fatah Gomi ke depan, melihat hari yang cerah yang akan disediakan Tuhan ke depan. Orang Fatah Gomi, ya, di luar pemimpin-pemimpin yang lain, pemerintahan politik, kita orang Fatah Gomi harus punya pemimpin untuk bisa bagaimana mengarahkan kita, ya, bisa berdiri, berjalan, maju, tersaing dengan saudara-saudara kita yang lain. Haleluya. Ya, hal yang kedua, firman Tuhan bilang kita harus berkumpul dulu, sehati dulu, bersatu dulu, lalu kita akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Ayat 3 berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan, bukan sebentar, bukan besok, tapi untuk selama-lamanya. Generasi kepada generasi orang Fatah Gomi akan diberkati oleh Tuhan, yang penting adalah satu kesatuan roh, satu jiwa, satu tujuan. Sementara idam-idamkan untuk berdirinya satu organisasi ini atau perkumpulan ini. Haleluya. Pemimpin yang takut akan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ketua formatur bersama seluruh jajarannya dan hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Haleluya. Pemimpin perkumpulan keluarga besar Fatah Gomi, pemimpin-pemimpin di lingkungan pemerintah, di lingkungan agama, di lingkungan politik dan lain sebagainya, kemasyarakatan. Saudara, dengan saya kita diangkat, ditetapkan, kita bukan berotoritas segala-galanya. Kita harus bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, terutama kembali berpatokan pada dasar hukum kita sebagai orang percaya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Di sini diminta keadilan, kejujuran, itu menjadi landasan hidup di dalam saat kita memimpin suatu
organisasi. Supaya apa? Kita akan dituangkan dengan berkat seperti dalam Mazmur 133 tadi. Oleh sebab itu, keluarga besar Fateh Gomi, dulu kita terpisah satu dengan yang lain. Lain beda hati, beda pikiran, beda langkah, beda tujuan, beda jiwa, beda kasih. Tetapi melalui momen yang terbaik ini, perkumpulan keluarga besar Fateh Gomi yang hari ini akan dilantik dan ditetapkan menjadi pengurus perkumpulan ini selama 3 tahun ke depan. Engkau dengan saya hari ini menjadi satu pandamen keutuhan orang Fateh Gomi. Mulai hari ini tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi berbeda pendapat, tidak ada lagi berbeda hati. Kita tetap masih dalam satu hati, satu kasih, satu tujuan, seperti yang ditetapkan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Kita lihat firman Tuhan dalam satu bagian ini terakhir, untuk kita akan segera berdoa untuk memulai akan acara pelantikan, yaitu di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ini landasan bagi perkumpulan keluarga Fateh Gomi. Kalau kita sudah memiliki yang satu ini, berarti berkat yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Mazmur 133 akan menjadi bagian kehidupan orang Fateh Gomi mulai hari ini terus untuk selamanya. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini mengawali acara pelantikan pengurus badan pengurus pusat perkumpulan keluarga besar Fateh Gomi. Kita berikan pujian kepada Tuhan dengan Mabu Yesus Kine Yama. Bersyukur kepada Tuhan buat hari ini, hari yang begitu baik dan luar biasa bagi orang Fateh Gomi Raya. Kami dipersatukan, dikumpulkan oleh Tuhan di kampung halaman kami. Ada di tempat ini kami bersyukur kepada Tuhan karena atas kegerakan kekuatan Roh Kudus mempersatukan kami hari ini. Hari baru bagi kami orang Fateh Gomi, menatap hari depan yang penuh dengan kecerahan. Oleh acara pelantikan ini, firman Tuhan memberitahu kami mau diberkati oleh Tuhan. Kami harus hidup bersatu. Kami harus dalam kebersamaan. Kami harus dalam kehidupan yang penuh dengan kerukunan agar Tuhan mendatangkan berkat. Di situ terbangun damai sejahtera. Mazmur 37 ayat 37b. Orang yang cinta damai ada masa depan. Orang yang cinta damai ada masa depan.
Oleh sebab itu, berkokohkan orang Fatagomik hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, dan Filipi 4 ayat 1 dan pasal 2 ayat yang kedua. Kami dulu berbeda-beda dalam pikiran, dalam pandangan, dalam tujuan. Hari ini Tuhan bawa kami kembali berdiri di tanah kelahiran kami, di kampung halaman kami, mempersatukan kami untuk menuju pada hari-hari yang disediakan oleh Tuhan yang penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Berkata kapan demi kapan dalam Sorong pada tanggal 9-30 April di kota Sorong di Sakit Mariat. Semua itu berlangsung dengan baik sampai hari ini menghasilkan para pengurus-pengurus terbaik kami orang Fatagomi, pemimpin-pemimpin terbaik kami orang Fatagomi yang hari ini akan dilantik untuk memimpin kami orang Fatagomi ke depan. Terima kasih, berdoa dan mengucap syukur. Menyerahkan acara pelantikan nanti biarlah dikendalikan langsung oleh Tuhan. Segala rintangan, hambatan dan gangguan yang merintangi jalannya acara pelantikan hari ini, hamba berdoa diamkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lingkungan ini dikuasai oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai acara pelantikan ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Pada akhirnya hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang diutus dari pemerintah, provinsi, pemerintah, kabupaten, kota, dan kami yang ada di distrik Kakini Utara ini yang berkenan hadir pada hari ini. Sekiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap karya dan hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur serta membuka dan menhabiskan acara pelantikan pada siang hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Kuasa Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang diberkati oleh Tuhan kita katakan amin. Ya, demikian ibadah singkat untuk mengawali acara pelantikan. Mohon izin hadirin tetap berdiri. Kita lagi menyanyikan lagu Hymn My Bride.
Ibu tamu undangan hadirin sekalian, kita akan masuk kepada acara yang berikut, yaitu laporan panitia. Dalam rangka acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi Setanah Papua, masa bakti tahun 2022-2025. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat, kami sapa Dr. Hajah Basarawai. Kita memberikan aplaus yang meriah kepada Ibu. Terima kasih. Bupati Kabupaten Maibrat atau yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Maibrat atau yang mewakili Ketua DPR Provinsi Papua Barat atau yang mewakili, dalam hal ini dengan hormat kami menyapa Bapak Samuel Kambuaya Esos, mewakili MRP Papua Barat. Yang kami hormati Ketua MRP, ya saya ralat tadi, Ketua MRP yang mewakili adalah Pak Samuel Kambuaya Esos, yang mewakili dari bidang adat, yang juga adalah perwakilan dari Kabupaten Maibrat yang kami hormati. Sekretaris Daerah Kabupaten Maibrat atau yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang berkenan hadir di siang hari ini di kampung atau tempat lahirnya sendiri, di Kampung Pihak Besar, yang kami hormati. Kapolres Maibrat yang kami hormati, Dandim 1809 Kabupaten Maibrat atau yang mewakili, yang berkenan hadir. Pejabat Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, bahkan staf di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat yang juga berkenan hadir di siang hari ini. Pejabat Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 dan staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Maibrat yang berkenan hadir di siang hari ini, baik secara umum Kabupaten Maibrat bahkan secara khusus Fategomi Raya yang berkenan hadir. Dan kami hormati Ketua KPU Kabupaten Maibrat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Melkias Ambu Esos yang juga adalah anak Fategomi, anggota KPU Kabupaten Maibrat. Pimpinan denominasi gereja Kabupaten Maibrat dan secara khusus 6 denominasi gereja yang ada di distrik Aitinga Utara yang hadir pada siang hari ini. Para tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda sedistrik Aitinga Utara yang kami hormati. 12 kepala kampung yang luar biasa semangatnya di dalam kegiatan ini yang kami hormati dan kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kepala distrik Aitinga Utara yang juga adalah sekaligus sebagai ketua panitia kegiatan pelantikan BPP PKB di siang hari ini yang kami hormati. Rekan-rekan panitia yang dengan gigih bekerja selama 2 bulan dalam mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka pelantikan di hari ini. Ketua-ketua ikatan
perkumpulan keluarga besar Fategomi dari kabupaten dan kota di seluruh tanah Papua yang berkenan hadir beserta seluruh pengurus dan warga dari setiap kabupaten kota di seluruh tanah Papua yang berkenan hadir di siang hari ini yang kami hormati. Warga masyarakat Aitinyo Utara dan tamu undangan yang kami kasihi dalam Yesus Kristus yang berkenan hadir di siang hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan panitia dalam rangka persiapan pelantikan Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi di tanah Papua. Angka Romawi 1 pendahuluan. Patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan limpah rahmat-Nya sehingga kita semua masih diberi nafas hidup sebagai mana kita ada di kesempatan di siang hari ini. Bapak Gubernur Papua Barat beserta seluruh tamu undangan yang saya hormati. Perkumpulan masyarakat dan intelektual Fategomi yang berkecimpung di bawah organisasi masyarakat keluarga besar Fategomi setanah Papua merupakan salah satu wadah yang dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta ikut membangun daerah dan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Indonesia pada umumnya. Generasi intelektual atau cendekiawan merupakan orang-orang cerdas, berakal dan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Angka Romawi 2 dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persekutuan Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi setanah Papua. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU garis datar 001531-AH.01.07 tahun 2021 tentang pengesahan pendirian organisasi Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi setanah Papua. Surat Keputusan Mubes 1 PKBF setanah Papua nomor 11 Mubes garis miring 1 Romawi garis miring PKBF garis datar STP garis miring 2022 tentang penetapan Ketua Umum PKBF setanah Papua terpilih masa bakti 2022-2025. 6. Surat Keputusan Dewan Pendiri Organisasi Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi setanah Papua nomor 01 garis miring SK garis miring BPO garis datar PKBF garis miring STP garis miring 5 Romawi garis miring Sorong garis miring 2022 tentang panitia persiapan pelantikan DPP PKBF setanah Papua masa bakti 2022-2025. 3 Romawi tujuan pelaksanaan pelantikan dan pembuatan laporan ini adalah yang pertama untuk melegitimasi Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi setanah Papua masa bakti 2022-2025 yang permanen. 2. Untuk transparansi kinerja dan akuntabilitas kepanitiaan dalam melaksanakan kegiatan persiapan dan pelaksanaan pelantikan
DPP PKB Masa Bakti 2022-2025. Waktu pelaksanaan kegiatan persiapan dan pelantikan 50 juta. Seksi kesehatan 10 juta. Seksi perlengkapan dan transportasi 70 juta. Seksi usaha dana 5 juta. Seksi konsumsi 100 juta. Itu rencana, dan tepuk tangan dulu. Penerimaan 1. Kelompok umum atau pemerintah. Yang pertama, Bapak Markus Jitmau Esos 5 juta rupiah. Sumbangan Bapak Johnny Y. Eshut MSI 5 juta rupiah. Bantuan Bupati Kabupaten Sorong 30 juta rupiah. Bantuan Insinyur Dan Senau SP MSI 5 juta 10 juta rupiah. Bantuan Bapak Alfius Y. SC MSI 10 juta rupiah. Bantuan Bapak John P. Asmuruf SP MSI 13 juta rupiah. Bantuan Bapak Nehemia Isir SC MM 1 juta rupiah. Itu kelompok umum. Buarmawi Rayon Maibrat, beban yang dibagikan sebesar 130 juta. Penerimaan atau dana yang terkumpul dari wilayah Maibrat. Bagian A, ASN Eselon 2 2 juta rupiah. B, ASN Eselon 3A 4.500.000 rupiah. ASN Eselon 3B 3.200.000 rupiah. ASN Eselon 4 3.100.000 rupiah. Staf 5.900.000 rupiah. Sorong Selatan sebesar 2.150.000 rupiah. Kabupaten dan Kota Jayapura sebesar 3 juta rupiah. Kabupaten Mimika sebesar 3 juta rupiah. Kabupaten Nabire, Wamena dan lain-lain 1 juta rupiah. Jumlah Sorong Selatan ya, Manokwari belum masuk dan nanti sudah. Tanya, suami orang tanya. Jumlah penerimaan 158.450.000 rupiah. Pengeluaran untuk seksi kesekretariatan atau panitia sebesar 24.500 ibadah sebesar 16.250.000 rupiah.
Seksi publikasi, dekorasi, dan dokumentasi sebesar Rp14.860.000. Seksi perlengkapan dan transportasi sebesar Rp14.045.000. Seksi konsumsi sebesar Rp50 juta. Itu adalah dana yang kami sudah keluarkan, dan masih ada kebutuhan yang harus kita panitia menyelesaikan, yaitu utang panitia sebesar Rp45.263.000 saja. Demikian laporan pertanggungjawaban panitia dalam rangka pelantikan, persiapan dan pelantikan Badan Pengurus Pusat Keluarga Besar Fategomi Setanah Papua yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini atas perhatian, dukungan, dan kerjasamanya. Kami sampaikan terima kasih, dan sebelum saya turun dari tempat ini, ya, ada bisikan ya dari Manokwari tadi juga bisa sampaikan dari sumbangan dari Bapak Abner Jitmau, ya, Bapak Abner Renold Jitmau SOS MM sebesar Rp10 juta. Dari Manokwari Kita tuputan saja lah. oh ya, nanti internal. Yang berikut sumbangan, tadi minta maaf saya tadi sudah menutup, tapi sumbangan bahan. Keluarga besar Kabupaten Mimika, minta maaf Ibu, menyumbang babi 1 ekor. Keluarga besar Imabi menyumbang babi 1 ekor. Keluarga Bapak Ketua Panitia Bapak Abner Rasmuruh dan Bapak John dari satu kampung menyumbang babi 1 ekor. Kepala Puskesmas Aitinyo Utara menyumbang 2 buah tenda, 100 buah kursi, dan 1 buah tenda kesehatan yang ada di sana. Ibu cantik-cantik menyumbang, ibu-ibu juga yang ada. Haleluya. Iya. Sebelum saya turun dari tempat ini, atas nama panitia, dengan hormat saya memohon kepada Gubernur Papua Barat, dalam hari ini Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat, untuk berkenan melantik badan pengurus dan sekaligus memberikan sambutan di dalam acara pelantikan di siang hari ini. Terima kasih. Shalom. Shalom. Ya, kita mendengar tarian dari mama-mama Fategomi. Ini artinya doa bagi kita para semua peserta yang hadir di sini. Tayo tabe artinya kami orang-orang tua, kami pemuka yang membuka Fategomi dulu menjadi sekarang dan jadi abang-abang penerus bagi tanah Fategomi, menjadi pemimpin di seluruh tanah Papua. Ya, mari kita berikan aplaus untuk menyambut kalian. Ya, ini guru-guru yang dulu mengajar
orang Fategomi menjadi pemimpin di setanah Papua maupun di luar tanah. Itu artinya tanda yang merupakan berapa marga yang ada di distrik Kaitinyo Utara. Ya, kowe itu untuk marga I. Ya, Afam untuk marga Iji. Ya, Buber untuk marga Isir. Ya, untuk marga Wai dan lain-lain. Ya, artinya kami masyarakat pada umumnya akan menunggu abang-abang Fategomi siapa lagi yang akan melanjutkan abang-abang kita yang sudah mendukung. Ya, pindah pun artinya kami masyarakat Fategomi berdoa kepada Bapa di surga untuk ya ke depan abang-abang kita Fategomi bisa menjadi manusia pembangun seperti abang-abang kita yang sudah mendahului. Juli 2022, Dewan Pendiri Organisasi Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi Setanah Papua, Ketua John P. Asmuruf SP MSI, cap tertanda tangani.
Organisasi nomor 01 garing DPO strep PKB garing Romawi 7 garing 2022 tentang susunan Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi Setana Papua masa bakti 2022-2025. Pelindung Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi Setana Papua masa bakti 2022-2025. 1. Gubernur Papua Barat. 2. Gubernur Papua. 3. Ketua MRP Papua. 4. Ketua MRP Papua Barat. 5. Ketua DPR Papua. 6. Ketua DPR Papua Barat. 7. Bupati Maibrat. Lampiran 2, Surat Keputusan Dewan Pendiri Organisasi nomor 01 garing DPO strep PKBF garing Romawi 7 garing 2022 tentang susunan Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi Setana Papua masa bakti 2020-2025. Majelis Penasehat Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi Setana Papua masa bakti 2022-2025. 1. Dr. Origenes Iji S.E. MSc. 2. Adi Asmuruf SH MH. 3. Abner Reynal Jitmau Esos MM. 4. Dr. Andus Origenes Now. 5. Dr. Mesaki SC MSc. 6. Dancenau SP MSc. 7. Markus Jitmau Esos. 8. Yosias Yumame. 9. Dr. Andus Efraim Yumame. 10. Dr. Andus Wilhelmus Asmuruf. 11. Dr. Andus Markus Ik MSc. 12. Matius Asmuruf SH. 13. Martinus Iji. 14. Yakobus Asmuruf SH. Lampiran 3, Surat Keputusan Dewan Pendiri Organisasi nomor 01 garing DPO strep PKBF garing Romawi 7 garing 2022 tentang susunan Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi Setana Papua masa bakti 2022-2025. Susunan Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi Setana Papua masa bakti 2022-2025. Ketua Umum John P. Asmuruf SP MSc. Wakil Ketua 1 Amos Yanto Iji ST. Badan pengurus begitu dibaca langsung maju ke depan. Wakil Ketua 2 Frankie Yumame Esos. Wakil Ketua 3 Apollos Asmuruf SIP. Wakil Ketua 4 Demas Iji. Sekretaris Umum Martin Ik SPD MA. Wakil Sekretaris 1 Abner Wilhelmus Iji ST. Wakil Sekretaris 2 Nikanor Ik. Wakil Sekretaris 3 Susance Ik. Wakil Sekretaris 4 Martinus Ik ST. Bendahara Umum Yusuf Rambo Asmuruf SE. Wakil Bendahara 1 Yulinda Moso SE. Wakil Bendahara 2 Agustin C. Ik. Ketua Bidang Organisasi Bernardus Asmuruf. Sekretaris Bidang Organisasi Abner Asmuruf SE. Anggota 1 Isai Asmuruf. Anggota Martin Asmuruf. Anggota Domingus Ateng Jitmau. Anggota Luis Ik. Anggota Yance Ik. Anggota Rinto Hermanako. Ketua Bidang Diklat dan Pengembangan SDM
Jackson Yumame Esos MSc. Sekretaris Bidang Diklat dan Pengembangan SDM, Mervin Arison Asmuruf Eshut MSc. Anggota 1 Nova Asmuruf SE. Anggota Butros Novelius Monsafe. Anggota Anton Wai. Anggota Wilemik. Anggota Febelina Asmuruf. Ketua Bidang Ekonomi Freddy Ik SP MSc. Sekretaris Bidang Ekonomi Selviana Bleskadit. Anggota Traice Iji. Anggota Mesa Kasmuruf. Anggota Martavina Ayah. Anggota Magdalena Sweni. Anggota Arnold Asmuruf. Anggota Vinci MIG. Ketua Bidang Mental Spiritual Julianus Isir. Bidang Advokat Hukum dan HAM, Ketua Bidang Leonardo Iji SH. Sekretaris Bidang Advokat Hukum dan HAM Engel Ik. Anggota Bernard Asmuruf. Anggota Octavianus Ik. Anggota Muhammad Sukifli SH. Anggota Edison Watir. Anggota Melkianus Kambu. Ketua Bidang Pengembangan Minat dan Bakat Hanok Iji. Sekretaris Bidang Pengembangan Minat dan Bakat Moses Asmuruf. Anggota Paulus MY. Anggota Marlon Watir. Anggota Pusat, Perkumpulan Keluarga Besar Patagoni Setanah Papua, periode 2022-2025. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tanggal 29 bulan Juli tahun 2022, bertempat di Patagoni, Distrik Aitinho Utara, Kabupaten Medrat, saya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat, atas nama Gubernur Provinsi Papua Barat, melantik Saudara John P. Asmuruf, SPMSI, sebagai Ketua Umum, dan saudara-saudari sebagai Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Patagoni Setanah Papua, periode 2022-2025. Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Besar ke-1 PKBF Setanah Papua dan sesuai dengan surat keputusan Dewan Pendiri PKBF Setanah Papua nomor 01 garing PKBF datar TP garing 7 Romawi garing 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan
di atas pundak saudara-saudari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin, serta tuntunan dan petunjuk kepada saudara-saudari dalam menjalankan tugas dan kewajiban pada organisasi, bangsa dan negara, dengan tetap berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, serta kebijakan PKBF setanah Papua secara sungguh-sungguh. Meibrat 29 Juli 2022 yang melantik atas nama Gubernur Provinsi Papua Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Baisara Wai. Selesai. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan bersama penandatanganan naskah pelantikan. Kepada Ibu, kami persilakan. Adik, ganti sorong begini boleh? Kita akan menyaksikan bersama prosesi penyerahan panci organisasi oleh Kespanjol kepada Ketua Ikatan Fatigubi Setanah Papua. Kepada Ibu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, disaksikan oleh Tuhan dan kita semua yang hadir pada acara pelantikan ini, saya, Baisara Wai, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat, atas nama Gubernur Provinsi Papua Barat, menyerahkan panji PKBF kepada Ketua Pak John Asmoruf untuk dikibarkan di seluruh tanah Papua. Tuhan siap untuk mengibarkan panji di petakan di tanah Papua dan Papua Barat. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kespanjol supaya bisa kembali ke tempat.
Yang saya hormati, ada Ketua KNPI dan juga ada pejabat pemerintah yang hadir, ada pimpinan OPD, para kabak, pejabat eselon 3 dan para hamba Tuhan, dan juga para kepala kampung. Para kepala kampung, saya kategori raya, ya, kategori raya atau mungkin distrik IT-nya Utara, ya, kepala distrik ya, saya tidak sapa tadi, Pak Kepala Distrik. Kepala distriknya adik saya sendiri lagi, teman kecil dulu, kita sama-sama main di kampung ini. Yang paling akrab itu sudah yang kepala distrik ini. Oh, ada sana, luar biasa. Sekian lama ini baru kita. Tapi tadi saya baru upload saya punya foto yang tadi penyambutan susah kirim ke adik-adik di Papua, di Jayapura, di mana mereka langsung cepat lagi, bukan main ya, Labeva, lahir besar Fatigomi. Labeva. Saya sedih lagi. Mereka bikin singkatan ini bagus. Lahir, bilang, saya begitu, ini mereka balas lagi Labeva. Lahir besar Fatigomi. Ini tempat kelahiranku, dibesarkan di tempat ini, terus merantau. Tapi Sorong Selatan ini kan kabupaten tetangga. Terima kasih. Saya hari ini sangat terharu. Sudah sekian lama kita ada di tempat ini. Saya tadi duduk. Ya, ini suatu ya pertemuan yang luar biasa. Saya baru kemarin dengan Pak Wali Kota Sorong. Kami sama-sama membuka MUBES musyawarah besar dua masyarakat Tehit Binastek di Setan Papua ini di Sorong kemarin. Ya, Pak Wali Kota berapi-api. Tehit ini adalah tanah peradaban, tanah Injil. Semua orang Maibrat yang sementara bicara di mana-mana. Kita punya sesepuh-sesepuh yang kalau kita hitung semua itu ada di sekolah pendidikan JVS Nabuan itu. Dia bicara berapi-api dan memberikan spirit banyak bahwa orang Tehit di kota Sorong ada beberapa pejabat yang beliau dilantik, ada hampir 3 orang dari pejabat eselon 2, ada kepala distrik 3 orang, dan memang begitu. Kami hadir, saya bilang Binasket hadir ini untuk memberikan damai, sukacita, memberikan kebaikan. Saya banyak tahu dinamika di kita punya wilayah di bawah ini, memberikan mereka penyejukan begitu. Karena lembaga ini yang dibentuk, lembaga-lembaga yang bentuk sekarang ini memang amanat undang-undang Otsus ini kedua. Tadi saya bicara dengan Pak MRP. Ini mereka sudah laksanakan tugas, salah satu tugas ini nanti mungkin sambutan dari Ibu Kepala Kesbangpol mungkin akan menyampaikan bahwa hadirnya undang-undang Otsus jilid kedua ini ya tumpuannya itu kembali kepada bagaimana penguatan lembaga-lembaga adat ya. Baik itu LMA, lembaga yang baru tadi kita saksikan ini, yang penting secara resmi berproses di pemerintahan ini, terdaftar di Kesbangpol, syarat-syaratnya dipenuhi, dan itu ke depannya itulah yang undang-undang Otsus di dalam ya juknisnya, saya baca di juknisnya, juknis di PMK Peraturan Menteri Keuangan, itu hafal persis. Tapi kami di Sorong Selatan sudah mulai ada 3 lembaga adat di sana, ada Tehit, Imeko dengan Maibrat. Nah, kami sudah memulai karena kami harus jemput itu. Ini perintah undang-undang, sehingga lembaga-lembaga adat ini kita harus perkuat. Kita memberikan
dukungan dana sesuai deposit yang sudah ditetapkan dalam definisi, baik itu lembaga adat perempuan. Kalau Maiprat ini kan sudah pernah ada itu Puhi Masa, nah itu harus diperkuat gitu. Lembaga yang seperti itu harus diperkuat. Nah, jadi nomenklaturnya sudah jelas di Undang-Undang Otsus itu, tinggal bagaimana diterjemahkan saja. Jadi begitu. Jadi saya memang kemarin dalam sambutan saya di acara dinasket itu ya memberikan sedikit apa itu, karena dinamika kita di sana. Jadi kita lembaga ini bukan anggap pemerintah musuh gitu. Ini bermitra, bersinergi, berkolaborasi. Bapak-bapak orang di Maiprat ini punya aturan main di sini. Kalau saya atur main Sulawesi Selatan begitu, saya harus kumpul semua pimpinan UPD duduk, baru acara kita harus memulai begitu. Jadi begitu. Jadi puji Tuhan ya, organisasi itu harus ada. Itu ciri, itu identitas partai dinas. Terus saya titip satu lagi, jangan selesai pelantikan itu selesai. Ada sebuah pertemuan, mau kumpul itu keponakan kan, mau bikin reuni ke apa gitu, silakan. Kami hadir. Tadi saya bilang sama teman ini, kamu bikin Natal, kan kita bikin Natal. Natal mau bikin Sorong, mau bikin di Maiprat, kamu bikin Natal. Nanti kita hadir untuk sebagai anak-anak lahir dari rahim kampung ini begini. Coba kamu semangat ada. Saya begitu. Saya ini kan tidak pernah tampil bicara di depan ini. Ini baru sekali ini. Ini kan kalau mulai dari Wajir ke Muswarin sampai di Metu sekalipun orang hanya kenal Wajir. Ini pas dadakan. Ini besar baru hadir tampil di sini, saya bicara nih, saya punya mau kampung ini. Ini harus semangat. Tadi saya tadi kerek ini si siapa ini Atnai ya, siapa Budan ini. Saya bilang, kau salah-salah, kau sampai di sana mama doang ke susu habis. Atnai saya bilang, Fred, kau harus ini. Kau jangan lewat saja ke sana, susmuk sana, harus singgah sini, kau lihat ini kampung ini. Begitu. Saya pikir itu apa yang saya sampaikan ini kan sebagai arahan saja. Nanti ada waktu, silakan Marigon undang kami untuk kita reuni, untuk bicara. Mau bikin barapen, mau bikin apa, silakan. Nanti kita siap untuk hadir untuk memberikan penguatan untuk adik laki-laki ini. Tadi Kepala Dinas PU, mohon maaf, Kepala Dinas PU tadi saya sudah ajak, tapi dia ada acara Zoom meeting, dia hanya sampaikan salam saja, kemudian titip dia punya apa ya, sumbangan itu. Ya, terima kasih ya semua atas dukungan Bapak Ibu sekalian, sehingga acara bisa berjalan sukses di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Tidak sia-sia kalau beliau ini lahir di Fatgomi, tanah merah, dan berhasil jadi tuan di negeri orang. Dalam arti Sorong Selatan ya. Jadi tadi beliau bilang ada sambutan sini atau mengikuti sambutan oleh Gubernur Papua Barat. Dalam hal ini diwakili Kepala Dinas atau Kepala Kesatuan Politik Papua Barat, dengan hormat kami mengundang Ibu Dr. Haja Baisarawai SOS MH kepada Ibu Wakil Komisaris. MC dia bicara lama-lama jadi asal maju sudah. Tapi saya iri dengan Pak Dance tadi. Pak Dance disebutan La Beva, lahir besar Fatgomi. Kalau saya La Betemi, lahir besar Temnabuan. Semua indah pada waktunya.
Baik. Shalom. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, assalamualaikum itu adalah bahasa kedamaian. Saya bangga, terharu, semuanya jadi satu. Karena saya lahir makan kacang tanah dengan ikan yang dari atas tanah ini sudah. Karena saya bapak kerja dari Temabuan sampai ke Ayamaru, pikul batu untuk bikin jalan. Bapak ada Wael, jadi kalau ada orang tua yang masih tahu Bapak Wael dulu bawa mobil truk. Jadi kalau anak-anak sekolah dulu yang di sekolah numpang bisa Bapak. Gitu. Baik, yang sangat saya hormati Bupati Kabupaten Maibrat. Walaupun mungkin ada pejabat yang mewakili, tapi saya tidak melihat, tetap patut kita menghormati. Yang saya hormati anggota DPR, PB, dan anggota MRP, PB. Dalam hal ini hadir Ketua Pokja Adat Pak Samuel Kambuaya. Tepuk tangan untuk beliau. Ini tepat. Beliau harus hadir. Kalau beliau terhadir, saya pulang ke Manokwari, saya bilang, kenapa kemarin di terapi di atas? Itu ketua acara, itu adat. Jangan lupa adat, itu lahir dari adat. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Maibrat. Dalam hal ini hadir bersama kita Pak Kapolres Kabupaten Maibrat. Bapak berdiri dulu. Ya. Sekarang kita punya Kapolres sendiri, jadi tidak lagi Kapolres Sorong Selatan. Tadi MC terbiasa Kapolres Sorong Selatan, jadi tanpa disadari penghormatannya Kapolres Sorong Selatan. Sekarang kita punya Kapolres Maibrat. Beliau ganteng sekali. Jadi tadi saya acara pagi-pagi dengan beliau di sekolah SDYPK. Jadi saya malam jam 12 malam saya komunikasi dengan Pak John Asmuruf. Pak John, saya baru diinfo dari protokol provinsi, saya wakili gubernur. Jadi pejabat ini tidak ada batas waktu. Mau telepon pagi ke tengah malam ke subuh pelayanan. Jadi kita siap laksanakan. Jadi saya dengan Pak Kapolres di SDYPK ada satu acara di situ dulu. Saya tanya Pak Kapolres, Bapak dapat undangan di sebelah? Bapak bilang tidak tuh. Saya bilang, oh nanti sama ketua panitia ini terundang Kapolres. Udah undang Kapolres Sorong Selatan, padahal ini ada Kapolres Maibrat. Puji Tuhan, tepuk tangan Pak Kapolres tidak langsung ada undangan di kantor, tapi Pak Kapolres sudah ke acara di sekolah. Jadi Pak Kapolres tuh anggota kasih tahu Bapak ada undangan. Terima kasih, beliau sama-sama dengan saya datang di acara yang sangat-sangat terhormat ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu lain-lain, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya lihat banyak sekali baliho. Yang tadi baru bicara di sini tuh, Labeva tadi tuh, Pak Sekda Sorong Selatan. Tunggu dia dulu baru dia datang, jadi luar biasa. Ini tanggung jawab. Tadi beliau sudah katakan bahwa setelah ini kumpul dan jaminan baju seragam untuk organisasi. Tadi itu. Tadi di Pak Sekda, mana tuh seragam tadi ikuti nanti. Kalau tidak ditagi di Sekda di kantor di Sorong Selatan. Ya, saya memberi komentar dulu tentang acara ini. Ada kebanggaan yang luar biasa dan sangat lengkap. Begitu. Padahal masih banyak yang mau beri masukan, jadi nanti tagih yang belum kasih masuk bantuan itu tagih, karena masih ada utang tadi 45 juta kan? Iya, biasa begitu. Nanti habis acara, ini belum bayar, apalagi taksi, tagihan menyusul dari belakang nanti tuh. Panitia tanggung jawab. Terapa-apa ada Sekda Sorong Selatan menuju. Kemudian prosesi pelantikan luar biasa, ada benderanya, panji kehormatan organisasi luar biasa,
SK Kementerian Hukum HAM luar biasa. Jadi saya selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi, saya memang belum baca anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasinya. Tetapi karena dari namanya adalah Badan Pengurus Pusat, apakah ini nasional di Jakarta ataukah di Provinsi Setanah Papua? Kalau di Provinsi Setanah Papua, berarti nanti organisasi ini wajib melaporkan keberadaan organisasinya di Kesbang Provinsi Papua, di Jayapura, maupun di Kesbang Provinsi Papua Barat di Manokwari. Itu untuk pengurus pusatnya. Kalau ada pengurus pusat, berarti ada pengurus daerah. Kalau ada pengurus daerah, ada lagi pengurus ranting di kecamatan atau di distrik. Mungkin, ya. Saya belum baca anggaran dasarnya. Nah, untuk pengurus daerah atau pengurus di kabupaten kota yang tadi kami dengar ada bantuan dari Timika, dari Jayapura, dari mana-mana saja yang dimana ada keluarga besar Pategomi, disitulah atau di Kesbangpol kabupaten kota organisasinya dilaporkan atau nanti dibentuk oleh Badan Pengurus Pusat Pategomi. Jadi ini provinsinya atau pengurus pusat dulu dibentuk, kemudian pengurus pusat akan membentuk pengurus daerah atau pengurus kabupaten kota. Saya sapa dulu, apakah dari Timika ada keluarga besar Pategomi dari Timika yang datang hadir di sini? Jayapura? Tanah Papua? Yuk, habis terhadap pitis untuk bayar tiket mahal sekarang. Ya, tanpa hadir pun by telepon kan bisa. Toh? Tadi Pak Sekda Sorong Selatan bilang begitu beliau upload penerimaan tadi langsung ada tanggapan dari berbagai daerah di tanah Papua. Berarti luar biasa kegiatan pelantikan PKBF ini luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk keluarga besar Pategomi. Kursi tidak cukup di tenda, tapi saya lihat di bawah-bawah pohon sana saja banyak mama-mama dengan anak-anak. Berarti luar biasa. Pak John, tanggung jawab antusias keluarga besar Pategomi memberikan PR buat Bapak terus berjalan. Tadi Pak Sekda bilang habis pelantikan terus tahun duduk bikin. Silahkan rapat organisasi menyusun programnya. Ada pemerintah, aturan-aturan sudah kuat. Ada anggota DPR-nya dari Pategomi, ada teman-teman di OPD Meibrat maupun di provinsi, anggota DPR-nya, anggota MRP-nya, daftar, kemudian undang mereka untuk rapat memberi motivasi untuk berjalan organisasi ini. Memang sudah saatnya saat ini, tadi Pak Sekda buka acara di Binasket, saya kasih materinya. Saya kebagian jam 2 sampai jam 3 sore. Jadi Bapak pulang dulu baru saya masuk di aula yang besar itu. Ya, ini ada sambutan gubernur Bapak Ibu, tapi saya ambil intinya. Ada poin yang penting karena saya Kepala Kesbang, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di tanah Papua. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 tersebut, peraturan pelaksanaannya ada Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021. Pada bab 3 dengan pasal-pasalnya sekian banyak, ada amanat yang penting untuk kita masyarakat adat. Perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan. Ini 3 kata perlu diaplikasikan oleh organisasi yang tadi baru dibentuk. Ada lembaga masyarakat adat, ada yayasan, ada ikatan, ada perkumpulan. Tujuannya adalah satu, karena kesepakatan bersama untuk membentuk satu organisasi. Maka tadi Bapak Pendeta yang memimpin kita dengan doa, satu kata, satu hati, satu tujuan. Jadi kalau dalam organisasi biasa beda-beda pendapat,
tapi akhirnya harus damai. Harus damai, begitu ya. Nah, di dalam PP 106 itu ada memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Kota. Saya masuk ke Kabupaten Mebrat. Kabupaten Mebrat anggota DPR-nya ada 20 ya? Maaf, ada Bapak anggota Dewan di sini? Tidak ada. Memang Pak Sekda tadi waktu saya mau ke sini saya masuk Ayamaru, ada teman pejabat di Mebrat yang menyatakan bahwa mereka sedang berduka, ada rekan kepala dinas yang meninggal, ada pemakaman seperti itu ya. Jadi saya pikir kita maklumi konsentrasi teman-teman di kedukaan. Karena jadwalnya ini sudah jalan, mari kita jalan, semuanya kita jalan bersama-sama. Nah, anggota DPR Kabupaten Mebrat ada 20, maka persentase untuk anggota yang diangkat adalah 1/4 dari anggota dewan yang 20 tadi. Berarti 1/4 kali 20 ya, tapi MRP 2020 penundaan atau tidak, tetapi kami selaku OPD teknis tetap mempersiapkan proses itu. Nah, MRP itu akan berjalan tahun ini karena pasien dan teman-teman akan berakhir pada tanggal 21 November 2022. Jadi proses pemilihan bisa kita lakukan sekitar akhir Agustus atau awal September. Persiapan. Nah, semua proses MRP untuk unsur adat dan unsur perempuan, DPRK-nya prosesnya semua di kabupaten kota. Nanti teman-teman Kesbang Kabupaten Mebrat selaku staf administrasi akan mempersiapkan semua proses administrasinya sampai dengan pembentukan panitia pemilihan untuk MRP dan panitia seleksi untuk DPRK. Jadi nanti Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya silakan nanti ke Kesbang Pol Kabupaten untuk menanyakan kesiapan tersebut. Namun karena ini adalah kesempatan yang sangat baik pembentukan organisasi, maka saya memanfaatkan kesempatan ini untuk saya menyampaikan informasi pemerintahan yang ada. Kemudian yang berikut Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu berjalan terus, saya dapat undangan jam 9, saya start dari Sorong jam 4 subuh. Jadi sekarang mungkin sudah jam makan siang. Saya mau bicara banyak lagi, tapi ini sudah gelap di atas. Tadi ada mama berteriak hujan turun. Oke? Ya, salam hormat. Memang semua pejabat di provinsi banyak tugas. Jadi saya baca di grup, ini tugas di sini, ini tugas ini, tugas di sini. Bapak Gubernur juga, pejabat gubernur sangat-sangat banyak sekali kesibukannya. Rencana beliau hari ini tiba di Sorong, kemudian ke Gak, ke Pulau Gak di Raja Ampat. Kemudian sorenya mungkin menutup kegiatan Omobes Binasket, mungkin ya, mungkin seperti itu. Nah, sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat mengucapkan selamat kepada pengurus PKBF yang tadi sudah dilantik, ketua dan seluruh pengurus, amanat masyarakat seluruh keluarga besar Pategomi dilaksanakan dengan baik. Kemudian aplikasinya atau implementasinya adalah satu hati, satu pikiran, satu tujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan sumber daya manusia keluarga besar Pategomi di mana saja berada. Semua kita alaskan, Tuhan yang akan memberkati kita. Sekian sambutan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Immanuel, Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Kesbang Pol, tadi Ibu bilang dia lahir di Temi. Kalau Pak Sekda di Pategomi. Tadi perterjemahkan kata-kata yang tadi sudah diucapkan itu. Baik Bapak Ibu, kita akan beranjak kepada acara yang berikut. Ucapan terima kasih
Ketua terpilih Bapak John P. Asmoro. Mari kita berikan aplaus untuk Maria. Ketua mati katanya atau Lapeva ya? Ini sudah makan jadi. Terima kasih untuk pembawa acara siang hari ini yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya telah bicara, saya hanya ucapkan terima kasih. Hari ini mau jam 2. Begitu ya. Salam. Damai di hati. Salam. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang hadirin dan para undangan sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Kepala Kepala Provinsi Papua Barat, Bupati Sorong yang di Sorong Selatan yang diwakili oleh Bapak Sekda, anak dari kampung ini sendiri. Yang mulia, ya sebenarnya sapa untuk MPP, yang mulia Ketua MPP Papua Barat yang diwakili oleh Ketua Dewan Adat ya, wakil dia adat, jadi harus momentumnya hadir ya. Bupati Kabupaten Barat yang diwakili oleh pejabat yang ada ya, Ketua KPI ya, ini kita berlipat, orang ini berlipat ya, berikan aplaus untuk anak muda ini. Dan yang berikut lagi Pak Kapolres kita yang sangat kita hormati. Hari ini Bapak ada di sini, saya juga kenal Pak Kapolres. Saya baru bicara, Bapak bisik begini. Ini baru namanya organisasi yang sah. Besok kalau demo di Meberat, Pak Kapolres siap untuk kasih surat izin karena sudah terdaftar di Menteri Hukum. Kalau selain dari itu tidak bisa karena belum terdaftar. Puji nama Tuhan, kita semua yang ada ini orang Fategomi mulai hari ini harus berubah. Kita yang duduk ini, kita adalah penikmat leluhur kita. Ya toh, mereka sudah meninggal, bahkan ada yang masih ada. Mana Pak Yusias? Yusias Sumame mana? Ya, sebentar di sini wawancara dengan wartawan ini untuk bicara tentang Fategomi ini supaya dibaca di dimanapun orang baca media atau berita hari ini harus bicara Fategomi, tahu loh, baru bisa kita kan bicara Fategomi. Fategomi adalah FAM, Tehak, Bersames dan Milafan. Tadi disebut di sini ada tokoh yang merancang pemekaran menggabungkan nama kampung ini dari satu, itu Max Asmoro, kejaksaan di Apel Eropa. Datang di sana dan mempersatukan orang Fategomi ini di sini. Bapak Sekda Sulawesi Selatan itu tempat mainnya di sini. Saya ini masih telanjang di sini. Dia orang bikin bakar sini. Jadi itu yang saya harapkan untuk kita semua orang Fategomi yang hari ini ada, yang ada di luar, dimanapun hari ini sekarang kita bersatu. Alkitab tadi saya jelaskan, Tuhan akan perintahkan berkatnya ke sini. Kalau kita tidak bersatu, kita yang bangun Fategomi. Kita punya anak-anak ini. Kemarin kami buat Natal di Gereja Pison, itu hanya dikasih sambutan. Ya, saya mau kasih tahu, Pak Sekda saya lapor, Ibu Keslapor, kami buat Natal, Fategomi panggil pulang 5 orang jadi korban di sini, 5 orang dinonjokkan di sini, hanya buat Natal, tidak ada perlawanan di sini, buat Natal orang Fategomi panggil pulang di sini. Ya. Itu kalau seorang pejabat ya dipanggil mau diarahkan seperti apa, tapi 5 orang dinonjolkan. Tidak apa-apa, kita harus berdoa kepada semua orang yang ada. Jangan kita seperti
Jangan kita marah, tapi orang Fatikomi hari ini saya sampaikan kepada kita semua, mulai angkatan yang muda ini, mulai bergaul dengan orang Islam, orang yang malu, orang yang tidak seperti orang tua kita dulu. Jangan dendam. Kalau mungkin kondisi seperti ini, kita inilah yang bangkit untuk memberikan suri teladan atau contoh bagi kita orang baik. Saya sudah dengar ada yang mereka yang sampaikan bahwa kita mau bentuk Mubes A3. Saya bilang kami Fatikomi sudah Mubes duluan. Kami orang Fatikomi sudah Mubes duluan. Kalau bentuk A3 saya siap. Dan pasukan yang tadi dilantik itu siap bekerja untuk mau Mubes supaya orang A3 itu punya wadah yang namanya Ayah Malu A3 itu punya wadah itu Mubes A3. Jadi sebelum itu saya minta maaf kepada kita semua karena waktu saya mau bicara, tapi karena ini waktu saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan saya mewakili teman-temannya tadi nanti ini kepada Bapak Gubernur Papua Barat dan Papua, dan hari ini Ibu mewakili Gubernur Papua Barat melantik kami pas dan tepat karena walau ini para punya komunikasi dengan ibu yang satu ini. Kalau dia izinkan beruang cair, kalau tidak bisa. Hormat ibu, terima kasih kalau bisa datang kemarin. Kalau dulu saya masih kecil ke Sorong itu 3 bulan. Kalau sampai hari ini hanya ibu butuhkan waktu 5-4 jam sampai di sini. Puji Tuhan, itulah kami ini adalah penikmat sejarah leluhur kita. Mereka untuk jalan kaki berdoa menangis, maka hari ini kami bisa ikut pesawat, kami ikut mobil, kami bisa dengan kapal laut, hanya hitung jam saja. Sampai di Fatikomi, sampai di Moker, sampai di Manokwari pun, sampai besok kita sampai di Nabire, sampai di Ekseri kita akan darat ini. Yang kedua, kepada Bapak Bupati Sorong Selatan, yang mana sudah membantu kami dan hadir memberikan arahan kepada kami pada wadah ini. Yang ketiga, kepada Yang Mulia MLP Papua Barat. Dalam hal ini, walaupun anaknya di sini, tapi jabatan kami memberikan penghormatan kepada Bapak Kamuaya yang di sini. Ini dia Pusketariat Selatan. Besok kami akan pilih dia di situ. Jadi yang ada semua, Bapak ini mewakili Maiprat dengan Ibu Isi, MLP, Majelis Rakyat Papua. Beda dengan DPR Papua Barat, DPR pengangkatan lagi. Dan tadi Ibu, kalau lihat rekomendasi saya, kalau tak tahu mau terima, kalau tidak nggak usah. Tapi itu hanya bacaan saya. Dan dengan saya, jangan marah. Semua itu Ibu yang ngatur. Dan yang berikut Pak Kapolres, Maiprat, Bapak dari sini ke Moker hanya 30 menit. Kalau ada masalah, Bapak siap untuk menerima laporan. Tapi laporan yang baik-baik saja. Jangan yang palang-palang di sini orang Fatikomi. Mulai hari ini tidak boleh ada yang palang. Tidak boleh ada bakal bang, tidak boleh Pak Kapolres. Saya telepon sudah sampai nomor. Yang palang, yang bakar bang, tangkap dan diadili. Fatikomi ini kalau mau dilihat dari satelit ini adalah tempat itu namanya segitiga emas. Mau ke Eropa lewat sini, mau ke selatan lewat sini, mau ke utara lewat sini. Makanya orang Fatikomi ini harus hidup, gaya hidup, perilaku harus seperti emas. Jangan seperti Kemenyan, jangan seperti Mur, harus seperti emas. Saya kira harus, Fatikomi harus berbuat itu. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan untuk kita semua. Panitia yang bekerja, kepala kampung, semua ketua-ketua yang dari Papua, dari Papua Barat, dari kabupaten lain yang sudah menyumbang kita masalah materi dan kita semua yang ada ini, ya saya tidak lihat, saya hafal, tapi saya mengucapkan terima kasih semuanya.
Saya tidak bisa mampu untuk membalas semuanya. Hanya kami berdoa, kita semua berdoa. Tuhan yang punya hidup pada kita, Tuhan yang punya berkat, Tuhan yang menolong kita, memberkati Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya, berkaryalah untuk Tuhan dan untuk manusia. Tuhan tolong kita semuanya, Pak Kampung semua, Pak Distrik, semua yang ada ini. Saya sebut satu persatu. Tuhan memberkati kita semua, pulang dengan selamat dan tiba di rumah dan keluarga anak-anak dengan selamat. Hari ini saya secara pribadi, ya betul, ini kalau bupati ini kan dulu satu saja, tapi sekarang ini banyak. Terima kasih itu Pak wartawan. Ya, saya sebagai ketua BKBF saya Tanah Papua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Sorong yang punya anak kelahiran dari Maibrat, tapi dia jadi bupati di Sorong. Dia bantu kami uang tuh 30 juta. Kalau saya dibacakan tadi. Terima kasih untuk Pak Bupati. Kami terus berdoa supaya periode kedua ini tetap jadi bupati. Itu doa kita. Ya, walaupun tanggal 22 ini letakkan jabatan, tapi kami berdoa John Kamuru harus terpilih kembali menjadi bupati periode kedua. Bukan kampanye, itu saja doa kita. Nah, kita semua yang ada, ya yang saya tidak sebut satu persatu. Saya bicara mungkin cepat-cepat atau mungkin lambat. Sekali lagi saya mohon maaf kepada kita semua yang dari Aifat, yang dari Malu, dari Aitino. Jaga keutuhan kita orang tua dulu. Ya, nah khusus orang Fatih ini yang berprima usia di sini. Saya lihat ini belum nampak ini, masih ada berapa keturunan yang ada dulu ini. Ya, kepala distrik, kepala kampung yang dari tetangga kita, Aitino Raya, Pak Ketua KPI sekali lagi, semuanya saya akan sebut satu persatu. Tuhan berkati kita semua. Dan hari ini saya lihat tadi antara saya menangis. Saya di sini tadi pas saya lagi saya panggil kakak. Dia ini satu kandungan perempuan ini. Dia mendapat dia, dapat April, dapat saya. Ya, 9 bulan di perutnya. Ini satu hari punya usia yang berapa? Mana-mana termasuk ke pasti dia punya umur hari ulang tahun. Jadi kita semua berdoa untuk dia. Dia mewakili perempuan ini yang ada di kampung ini. Dia dapat saya, dapat Kajenau, dapat April, Asboron, semua perempuan ini yang dapat kami. Maka hari ini dia mengenakan dia 46 tahun. Dia hari ini lahir. Ya, jadi saya mohon dukungan dari kita semua. Sebelum kita akan makan, doa makan sekaligus berdoa dengan saudara kita ini. Ya, 46 tahun. Lagu apa? Saya mohon yang hormat yang berdoa untuk terima kasih, terima kasih semua. Mari kita bagi berdiri kita mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Ketua terpilih Pak John P. Asmur. Iya, tadi mari kita berikan aplaus yang meriah untuk putri-putri kita Fatih Bumi.
menyampaikan terima kasih banyak kepada semua yang hadir ikuti acara pelantikan ini. Saya sebagai ketua Badan Pengurus Keluarga Besar Fatikomi ini, perkumpulan Keluarga Besar Fatikomi, menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak, terutama kepala kampung dan tradisi di Fatikomi Utara ini, di mana mereka semua mendukung acara ini sejalan yang baik. Semua yang kami lakukan ini terima kasih banyak untuk pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maibrat yang berkenan hadir tadi pada acara ini. Dan juga saya pribadi dan juga pengurus yang sudah dilantik tadi, kami akan rencanakan untuk rapat lagi dengan para pengurus yang ada di Kabupaten Kota untuk bentuk cabangnya. Di Maibrat kita akan bentuk semua kabupaten kota yang ada di Papua dan Papua Barat. Jadi terima kasih, syukur bagi Tuhan karena bisa Tuhan berikan cuaca yang baik, hari yang baik, semua orang yang datang makan yang baik, semua mereka pulang dengan selamat di tempat masing-masing. Itu yang saya sampaikan untuk kita semua. Dan terima kasih banyak kepada yang menyumbang, mensupport, mengerjakan, terutama panitia yang kerja acara pelantikan ini sampai sukses semua. Saya secara pribadi, saya tetap berdoa kepada kita semua, terutama orang Fatikomi yang ada di 12 kampung ini yang bekerja, yang menyumbang dana, yang bekerja baik secara moral maupun pribadi maupun material, semua mendukung acara ini sehingga berjalan yang baik. Dan itu yang mungkin saya sampaikan habis daripada acara ini. Saya harap kepada kami semua yang mengurus yang baru agar kita akan bentuk cabang-cabangnya di kabupaten kota yang ada di Papua dan Papua Barat. Dan juga wadah ini tujuannya untuk menghibur orang Fatikomi baik dari ikatannya, yaitu dari pegawai negeri, pengusaha, pejabat, politik dan semua pengusaha semua, untuk kita akan melihat Fatikomi ke depan. Tidak ada organisasi ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok, untuk politik yang lain-lain tidak. Kami tetap bekerja melihat masyarakat yang ada di Fatikomi ini dari kampus kampung ini, lihat semua yang baik, semua bisa menata. Dan dari sini kami akan bentuk wadah ini di Papua juga, di Provinsi Papua. Karena wadah ini saya sebagai ketua umum Provinsi Papua dan Papua Barat, kita akan bentuk di kabupaten kota semua di tanah Papua ini. Nah, kali itu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih banyak, kami kasih semua yang hadir pada saat yang hari ini. Terima kasih.